Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas sudut pandang bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah tentang masalah sudut pandang. Jadi saya harap kalian bisa memahami bahwa penilaian itu bisa dinilai dari berbagai sisi. Kita mulai masuk ke topik pembahasan, yaitu dirimu adalah kumpulan dari sebagian kehidupan orang lain. Nah, kita mulai masuk ke pengertian dulu. Pengertian dari manusia adalah makhluk sosial. Nah, pengertian dari makhluk sosial apa? Yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan orang lain untuk hidup. Nah, kita lihat dari manusia dulu. Ketika ia lahir, ia membutuhkan orang tua. Kalau tidak ada orang tua, maka manusia itu tidak bisa lahir. Nah, ketika sudah lahir, maka ia membutuhkan asuhan orang tua atau orang yang lebih besar untuk dia hidup. Kalau nggak ada orang yang lebih besar, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup. Maka bayi membutuhkan didikan orang yang lebih besar atau orang tua sebelum ia mampu untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Nah, ketika di kehidupan masyarakat, makhluk sosial itu akan saling bekerja sama untuk membangun lingkungannya. Ketika ia sendiri, maka ia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin dia mampu, kan kita pernah lihat kan, kalau orang yang bertahan hidup di hutan gitu, dia bisa mempertahankan hidupnya, tapi akan sulit untuk dilakukan. Kalaupun dia sakit ataupun dia mengalami cedera, maka kemungkinan hidupnya akan menurun, mungkin bisa meninggal. Nah, itulah pengertian dari manusia adalah makhluk sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Kalau misalnya secara langsung ya, kita menggunakan indera kita, menggunakan apa yang kita punya, dan berkontak langsung terhadap orang sekitar kita. Jadi kita menggunakan mata kita bisa ngelihat orang lain melakukan apa, lalu kita bisa meniru apa yang dilakukan orang lain. Nah, secara tidak langsung kita mengambil apa yang dilakukan tadi orang lain itu dan kita tiru. Nah, itu kan pertama awalnya kan bukan kebiasaan kita tidak tahu itu apa, dan mungkin kita juga nggak tahu itu tujuannya buat apa gitu. Tapi kan kita melakukan gitu, hanya dengan melihat ataupun mungkin dengan cara mendengar. Jadi kita sambil mendengar radio mungkin kita bisa dipengaruhi juga kan. Misalnya ada ide baru dari orang yang kita tidak kenal mungkin, ataupun ide bagus dari misalnya masakan, kita campur bumbu-bumbu, kita mungkin tidak tahu itu bumbu apa, tapi ketika dengar, oh ini bumbu ini, takarannya segini, terus cara nyampurnya begini gitu kan. Kita tidak pernah melihatnya tapi hanya mendengarnya, tapi kita bisa mengetahui gitu. Nah, itulah artinya kita bisa mengetahui kehidupan orang lain hanya dengan mungkin melihat, mendengar gitu, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, itu secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu biasanya bentuknya kayak tulisan gitu ataupun gambar kan. Kalau misalnya langsung kan melalui indera kita bisa ngelihat, bisa mendengar gitu secara langsung. Nah, kalau yang tidak langsung itu biasanya menggunakan karya tulis gitu, kayak novel mungkin. Nah, kalau dari novel kan kita bisa secara tidak langsung ya, kita bisa memahami apa yang penulis ingin sampaikan. Ada makna tersirat, ada makna yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi kan tersirat kan tadi nggak bisa secara langsung kita lihat gitu. Jadi terkadang ada yang disembunyikan gitu, ada kandungan makna tertentu gitu yang ingin disampaikan penulis. Kadang kita bisa mengetahuinya dengan membacanya atau memahami apa yang ingin disampaikan. Ataupun tertulis secara langsung, itu lebih mudah gitu kan.
Tapi kan kita tidak pernah melihat penulisnya, kita tidak pernah mendengar penulisnya, tapi dengan hasil karyanya kita bisa memahami apa yang dia pikirkan. Nah, itu dampak secara langsung ya. Contoh lain mungkin melalui suatu gambar ataupun foto ya. Jadi kita tidak pernah tahu dia siapa, tapi dengan foto ada perasaan tertentu yang bisa disampaikan, atau melalui gambarnya dia bisa menyampaikan sesuatu, pesan gitu. Mungkin lewat warnanya, melalui goresannya ya, kalau itu gambar ya, dengan misalnya kuas gitu, ataupun dengan suatu tekstur tertentu gitu kalau digambar. Kalau di foto mungkin suasananya bagaimana, tingkat cahayanya gitu, itu bisa diambil gitu, ada suatu makna yang kita bisa ambil gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak setuju nih, bilang kalau kita tuh unik, misalnya manusia tuh berbeda dengan manusia lain, terus manusia tuh nggak ada yang sama satu sama lain, ya itu nggak masalah sih. Tapi eh, menurut saya nih ya, ya ini pendapat aja nih ya, kalau menurut saya tuh manusia tuh walaupun berbeda gitu, tetapi dia itu sebenarnya adalah kumpulan dari kehidupan orang lain. Jadi dari awal nih ya, saya jelasin nih kenapa manusia itu merupakan kumpulan ya, walaupun kita bisa bilang itu unik, tapi menurut saya ini tergantung dari bagaimana persentase penyerapannya. Misal dari kecil nih, saat dia kecil kan yang pertama kali ia lihat, dia amati adalah keluarganya. Mungkin persentase ibu atau bapaknya itu berbeda, misalnya seorang ambil 50% atau 70% bapaknya, 25% ibunya. Kita tidak pernah tahu kombinasi apa yang bagus gitu, apa yang diambil gitu, persentase yang dia serap itu berapa. Ataupun dari orang tuanya, mungkin dari saudaranya juga, dia punya kakak, dia punya adik, kakaknya itu mungkin perempuan atau laki-laki, kita kan tidak pernah tahu berapa persen yang dia serap. Nah, ketika ia tumbuh besar, mulai bergaul di lingkungan sosial, maka persentase keluarga itu mungkin akan berkurang, mungkin jadi 50%. 50% nanti lingkungan pergaulan. Jadi pertemanan itu sangat penting juga ya. Kita tidak pernah tahu berapa persen yang dia ambil gitu. Maka kalau kita bilang manusia unik, ya bilang unik iya, cuma uniknya dia itu karena dia tuh berapa persen gitu, ngambil dari lingkungannya berapa persen gitu, dari keluarga berapa persen gitu. Jadi ya uniknya gara-gara tadi, ketika ya bisa mengambil persentase tadi. Lalu eh, bagaimana individu itu bisa memadukan apa yang telah ia serap. Tadi kan misalnya kita anggap aja seseorang itu sudah menyerap 50% dari keluarganya, 50% dari lingkungan sosialnya atau pergaulannya. Nah, bagaimana ia bisa memadukan itu semua menjadi keunikan dirinya sendiri. Jadi kan awalnya manusia sama nih, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong. Ya kan awalnya kita nggak tahu apa-apa kan. Tapi dengan apa yang ada di sekitar kita, itu yang mewarnai diri kita. Kalau dianggap warna nih ya, misalnya keluarga tuh warna apa aja, ada warna apa aja, misalnya warna merah Mejiku, ya merah kuning hijau lah. Kalau lingkungan sosialnya mungkin ada warna-warna lain, mungkin warna hitam mungkin. Nah, ketika individu ini hidup, maka ketika hidup tadi dan memadukan warna, mungkin tercipta warna baru yang menjadikan dirinya tuh unik, menjadi warna yang berbeda dari yang lain. Nah, itu maksud saya itu ada di situ. Jadi ketika ia menyerap berbagai warna dari sekitarnya, dari lingkungannya, dari keluarganya, menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang lain. Nah, itulah. Jadi manusia itu unik gara-gara dari situ ya. Lalu setelah dia memadukan apa yang ia punya, terus dia mengalami sesuatu yang berbeda dari orang lain. Mungkin ada orang yang kaya, dia mengalami kehidupan yang kaya itu berbeda dengan orang yang biasa-biasa aja, yang sederhana, ataupun orang yang tidak memiliki apa-apa. Itu akan berbeda juga bagaimana ia menyerap kehidupan di sekitarnya. Jadi kalau orang kaya mungkin yang kaya itu enak ya hidupnya, segalanya ada,
apa yang dia minta bisa dipenuhi. Bagi orang yang tidak punya apa-apa, kebalikannya, dia harus mencari apa yang dia bisa, dia ketahui, misalnya dia pelajari untuk memenuhi keinginannya. Jadi ada usaha lebih gitu dibandingkan dengan orang yang ketika ia minta langsung dipenuhi. Maka akan ada perbedaan. Nah, itulah yang bisa membedakan mungkin ya, keunikan seseorang. Tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju ya silahkan aja, karena kan ini kan namanya pendapat atau sudut pandang, itu semua orang hak ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sepakat atau apa, nggak setuju, ya itu nggak masalah. Karena di sini saya tidak bisa mewakili suatu gambaran orang secara pasti ya. Karena saya hanya menyampaikan kayak landasan atau sudut pandang saya gitu, cara berpikir saya terhadap seorang manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju ya silahkan gitu. Karena itu adalah hak yang normal, kalian memiliki pemikiran masing-masing sehingga bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan gitu. Ya, ini adalah ide dari saya, dan kalau kalian punya ide ya silahkan gitu. Mungkin sekian gitu, apa yang bisa saya sampaikan, bahasan sudut pandang ya. Kalau misalnya ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya motto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.